وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيسعدني أن أقوم بين أيديكم في هذه الليلة المباركة. الحمد لله قد وصلنا في باتم منذ يوم الجمعة الماضي، وقد قمنا هنا في نفس هذه الليلة. كنت أقيم في باتم الليلة الثالثة في نفس هذه الليلة. Saya bersyukur saya bisa berdiri di depan kalian semua, anak kami, para santri dan santriwati. Alhamdulillah Ustaz di sini sejak hari Jumat datang. Nah, insya Allah hari Selasa pagi Ustaz mau balik ngomong lagi. Ya, jadi mudah-mudahan ya. Nama lengkapnya Ustaz ini Munawir Ghazali. Ya, dulu tahun 84. Nah, ini paman ini ya, beliau ini paman saya. Ibunya saudara dari kakek tuan saya. Nini saya punya saudara, ibunya beliau ini. Ya. Jadi berkat didikan beliau juga alhamdulillah. Ya. Bizalikal asbab wa biwasilatihi alhamdulillah qad niltu ma qasadtu منذ qadim hinama kuntu taliban fil madrasati tsanawiyah. Berkat beliau ini juga bahwa apa yang beliau berikan begitu bermanfaat untuk saya, dan alhamdulillah saya peroleh apa yang menjadi cita-cita saya dulu. Nah, jadi dulu al-maghfurlah ketika datang Menteri Agama namanya Munawir Ghazali dulu tahun 84 1984, jadi udah tua ya. Nah, jadi di situ saya dikasih nama oleh al-maghfurullah. Al-maghfurullah itu artinya orang yang mendapat ampunan dari Allah. Kenapa kita bilang al-maghfurullah? Al-maghfurullah, setiap kita menyebut beliau itu kita sekaligus mendoakan beliau agar selalu mendapat ampunan dari Allah. Ya, Maulana itu artinya maula, itu artinya panutan, junjungan kita, ya, yang kita ikuti, yang kita teladani. Orang yang berjasa kepada kita itu disebut dalam bahasa Arab maula. Labbaik ya maulaya. Ya, idza kunna natakallam ma'al ustaz wa ma'a asatizatikum hinama labbakum masalan ya masbaq ya walad. Siapa namanya ini? Ika. Ya, Ika, labbaik ya maulaya. Kalau orang Arab mengatakan labbaik ya maulaya, itu bahasa penghormatan karena dia memiliki jasa kepada kita. Dia begitu banyak jasanya kepada kita, maka kita panggillah al-maghfurullah dengan maulana. Berarti junjungan kita, panutan kita, teladan kita, orang yang banyak berjasa kepada kita. Apa artinya maulana? Orang yang banyak berjasa kepada kita, junjungan kita, panutan kita. Sedangkan kata asyikh, asyikh itu man balaga sinnuhu, ya, orang yang umurnya sudah sampai bahkan faqa ala arba'in, umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Jadi beliau kalau di Arab ya syekh. Syekh berarti orang yang umurnya di atas 40 tahun ke atas. Itu dipanggil syekh menurut bahasa Arab. Tetapi kata syekh itu mengacu kepada ilmu hikmat, ilmu tasawuf, yang berarti mayyakhudhuka biyadihi ilallah. Orang yang bisa membawa kita, mengambil tangan ka madda yadayhi wa akhadha biyadika thumma yasiru ma'aka ilallah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dengan tangannya diambilnya kita, lalu dibawanya kita untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala dengan didikannya. Itu syekh, orang yang tinggi budi pekertinya, akhlaknya, adabnya, baik sesama manusianya maupun kepada Allah.
dan ilmunya sangat dalam, melebihi dalamnya samudera terdalam sekali. Itu makna kata syekh. Ya. Yang ketiga, dia hatinya itu lapang. Hatinya sangat lapang. Dia tidak mudah marah. Dia tidak mudah tersinggung. Kalau ada orang yang salah kepadanya, dia lapang dada. Jadi kalau kita mau belajar ilmunya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kalau sandal kita dipakai sama teman kita, ikhlaskanlah dulu. Dia pinjam kan? Kalau kita ada kelebihan rezeki, ada teman kita tidak pernah dia makan jajan, kasih. Ya. Nah, karena itu insya Allah akan mempermudah, menjadi sebab kita mudah untuk diberikan ilmu oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips. Tips itu cara belajar. Ya. Kaifa takunu taliban mujtahidan wa khaduman. Jadi al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kata beliau, muridku itu ada 4, kata beliau. Pertama, mujtahid wa khadum. Ada muridku dia pinter, tapi juga dia mingar, bahasa Lomboknya itu. Bahasa kita di sini peka. Peka, tahu peka? Kalau dia dikasih isyarat, cepatlah dia paham. Cepat dia paham. Nah, paham dia. Paham dia. Itu namanya peka. Dia cepat memahami. Paham, tidak perlu dia tidak pintar, tapi dia khodum, berkhidmat. Apa namanya berkhidmat? Mengabdi kepada gurunya, mengabdi kepada orang tuanya, mengabdi kepada agamanya, mengabdi kepada madrasahnya, mengabdi juga untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Itu khodum. Yang kedua, khadum gairu mujtahid. Dia tidak pintar, tapi dia rajin, tekun, adabnya bagus. Adabnya bagus, akhlaknya baik. Ya. Apapun yang disuruh sama gurunya tidak pernah dia meninggalkannya, selalu dia kerjakan. Itu khadum. Meskipun tak pintar, meskipun tidak cerdas, meskipun nilai matematikanya rendah, bahasa Inggrisnya rendah, bahkan dia susah sekali belajar nahwu shorof, belajar kitab kuning, tapi begitu apapun yang diperintah sama gurunya dikerjakannya, apapun yang tidak disuruh, dilarang oleh gurunya, ditinggalkannya. Itulah dia khodum. Apa itu murid yang khodum? Murid yang mengabdi kepada gurunya zahir batin. Tak boleh kita di depan guru itu, ya ustaz, tapi nanti ustaznya tidak ada. Ustaz lagi keluar, merdeka, turun dia dari sana, langsung ambil bola, seret main bola. Padahal disuruhnya dia untuk datang ke mushola, ingat ustaz mau keluar sebentar, ulangi murojaah hafalannya. Ya, disuruh begitu malah teman-teman katanya, ustaz sudah keluar ini. Itu akan menyebabkan hati kita keruh, ilmu itu sulit masuk. Itu zahir batin. Apa yang dikatakan oleh lidah kita, hati kita juga begitu. Tidak boleh lain di luar, lain di hati. Tuh yang ketiga, mujtahid gairu khadum. Dia pintar, hebat, nilainya bagus 10 semua. Tapi sama gurunya, sama orang tuanya, ustazahnya tidak baik, sama teman-temannya juga. Mentang-mentang dia senior, aku ini paling besar di sini. Mau apa kalian? Nah, itu dia lagi belajar sombong, dilatih oleh iblis. Ya, dilatih oleh setan. Setan itu bahasa Arab bermakna syatanat ay ba'udat min rahmatillah. Orang yang jauh daripada rahmat Allah.
maka disebut dia syaitan. Antum syaitan minni, oh kamu jauh dariku. Itu artinya, ya meskipun Ustaz tidak pernah ke Timur Tengah, tapi kalau ada itu syekh, ada masyaikh datang itu dari Timur Tengah, dari mana, dari Mekah, dari Yaman, dari Mesir, dari apa, Ustaz ini ngomong, cakap sama mereka bahasa Arab lah, tapi mereka paham apa yang saya sampaikan, apa yang beliau sampaikan juga saya paham. Nah, jadi belajarlah komunikasi bahasa Arab. Natakallam bil lughah. Kita berbicara menggunakan bahasa. Maka untuk para asatiz yang mengampu mata pelajaran bahasa Arab, jangan natakallam anil lughah. Berbicara tentang bahasa. Bicara gunakan bahasa itu. Apa bahasa Arabnya? Hati-hati di jalan. Mana torik? Ah, torik. Anta awwalut tullab, antum awwalut tullab, arabtu. Kamu adalah orang pertama yang menyebut namamu dari semua teman-temanmu yang saya kenal. Dakhmun azim. Apa bahasa Arabnya? Hati-hati di jalan. Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu. Mahlan fit thariq. Apa? Mahlan fit thariq. Kalau bahasa Arab sononya, pasarannya ala mihlik. Ala mihlik. Berbeda bahasa Arab yang kita pahami di sini, yang kita pelajari dengan pengucapan di zona di Saudi. Ya. Mas muka kita baca kan. Jadi kalau laki-laki orang Arab bilang masmak. Masmak. Kalau dia perempuan masmik. Bedanya makmik. Masmak, masmik. Min aina anta, kita baca di sini dia bilang minintak. Minintak, siapa kamu? Ya, minintak, dari mana? Terus kemudian kaifahaluk, kita bilang di sini kaifahaluka, kaifahaluki. Orang Arabnya bilang ala kefak intak. Yang perempuan ala kefik intik. Anta intak, anti intik. Tapi kalau kita bahasa kita sama teman, antum, ya apa kita bilang? Antum mau kemana? Karena kamu itu tidak sopan dalam bahasa Arab. Anta itu kurang sopan. Kalau bilang antum berarti sopan. Ila aina antum? Aruf ilal bagala. Saya mau pergi ke warung. Ila aina tazhab? Orang Arab bilang fin taruh. Fin taruh, fi aina taruhu maksudnya. Ila fin taruh. Ila fin taruh. Kenapa perlu belajar bahasa Arab? Anak-anak kami semua. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan bahkan ekonomi sekarang, zaman kita ini ada kemajuan itu di negara-negara Timur Tengah. Sekarang ini, apalagi kemarin itu di Qatar itu sepak bola Piala Dunia itu. Semua orang belajar bahasa Arab. Kita ini bahasa pertama kita adalah bahasa Arab. Keluar dari rahim ibu kita, Allahu Akbar, dengarnya bahasa Arab. Mau makan bahasa Arab, sampai sholatnya bahasa Arab. Ada yang tahu kenapa sholat pakai bahasa Arab? Nih, nanti kalau sholatnya boleh pakai bahasa daerah sendiri, ya, yang dari Jawa pakai bahasa Jawa. Mana ngerti saya dia jadi imam pakai bahasa Jawa. Allah Maha Besar. Lah nanti kalau orang Cina gimana? Kalau orang Inggris, Jerman jadi imam kita gimana? Nanti kalau orang Lombok jadi imam, terus orang Melayu jadi makmumnya gimana? Mana paham lah kita punya makmum. Iya kan? Betul itu. Paham gak nih yang saya sampaikan nih? Nah, jadi maksud saya adalah bahwa pertama kali ilmu itu masuk pada diri kita pada wadah yang bersih. Ini saya punya baju putih enggak? Putih. Lalu ada bekas papan, ada spidol. Saya lap itu spidol itu kotor enggak ini? Yang putih bercampur dengan hitam kotor. Hati kita ini adalah tempat di mana Allah menaruh ilmu itu.
Jadi hati kita juga harus bersih. Banyak beristighfar, banyak bertaubat, jaga diri dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Ya, jaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik supaya tidak kotor. Al-Quran itu kitab apa? Kitab suci. Kalau kita taruh di tempat yang kotor, bersih enggak? Kotor. Jadi tetap baca Quran, tapi bohongnya juga tetap enggak bakalan kuat hafalannya. Jadi ini dulu, ya. Kalau kita kekurangan, kita bersabar. Kalau lagi banyak rezeki, kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang baik. Kita rajin belajar, rajin mutolaah untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, gunakan waktu dengan baik. Itu cara kita bersyukur. Kalian rajin belajar. Itu saja cara kalian bersyukur di sini. Ya, rajin ibadah, takzim, hormat kepada guru, ustaz dan ustazahnya. Kita saling menghargai. Karena kalian ini semua di sini bersaudara. Ya, bukan berteman tapi bersaudara. Bedakan berteman, kalau teman itu nanti waktu dia susah dia datang minta bantu kepada kita. Tapi nanti giliran dia yang senang, mana mau dia berbagi kebahagiaan itu untuk kita, itu teman. Tapi kalau saudara, ya, satu piring berdua, ya, pisang yang satu dipotongnya, dikasihnya. Kenapa? Kalau kamu Rahman Rahim, kasih sayang kepada sesama saudaramu, Allah pun akan mengasihimu. Malaikat pun akan cinta, akan senang kepada kalian. Maka dengan demikian, sebab kita cinta, kita kasih sayang kepada saudara sesama santri-santriwati kita, maka di situ turunlah rahmat, turunlah kasih sayang Allah, turunlah kemudian keridhaan Allah. Sehingga kita diizinkan untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci yang bersih. Itu tidak boleh ditaruh pada tempat yang kotor. Yang kedua, ilmu itu adalah sifat Allah. Sifat Allah juga maha suci. Ya, sifat Allah itu sesuatu yang suci pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ilmu itu kita taruh pada yang kotor. Jadi lidah kita jangan tadi sudah berwirid, kita bersihkan lidah kita. Lalu kita pakai dia untuk menggunjing, kita pakai dia untuk berbohong, kita pakai dia untuk memfitnah. Berarti kotor lagi kita punya lidah. Itu yang menyebabkan bacaan Al-Quran kita itu tidak merasuk ke dalam hati kita. Jadi kesimpulannya, membersihkan hati zahir dan batin kita itu penting. Jaga mata dari maksiat. Para penghafal Quran, jaga mata. Man qara'al Quran nazran ilal mushaf. Ya, siapa yang membaca Al-Quran sambil melihat pada mushafnya, khaffafallahu azabal qabri an walidayhi wa in kana kafiraini atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah akan ringankan siksa kubur orang tuanya meskipun kedua ibu bapaknya itu tidak beragama Islam. Nah, lalu Nabi mengatakan, la tafhamunal Quran hatta taqra'uhu salasan. Nah, ini metode cara menghafalnya. Ini cara saya, tapi ya bisa jadi nggak cocok. Tapi kalau cocok praktikkan dulu baru kasih nilai gitu loh. Ini kurang cocok pada saya. Nggak apa-apa. Metode cara menghafal yang biasa kalian lakukan silakan jalankan. Tapi bagi yang sulit menghafal, bisa jadi ini adalah resep. Jadi resep. Pertama, kalian tak akan mampu memahami Quran sebelum kalian baca dia 3 kali. Para sahabat mengatakan, pertama, mana Quran? Saya contohkan nih ya. Ya. Baik. Saya ini awalnya. Nah, baca di mushafnya. Nggak usah banyak-banyak. Ngapalnya 3-5 ayat saja sehari. Yang penting istiqomah. Lalu baca ayat itu di saat kalian sholat zuhur, sholat asar, sholat sunat,
sholat tahajud, sholat duha, itu jadi ayat kalian sholat. Jangan ditambah sebelum dibaca pada saat kalian sholat 5 waktu atau dalam sholat sunnah. Itu lebih sering kalian menghafal 5 kali dalam sehari semalam daripada kalian duduk menghafal setengah lembar tapi lihat yang macam-macam, hilang lagi. Nah, 3-5 ayat sehari. Kalau 30 hari berarti 30 kali 5 sudah berapa? 150 ayat 1 bulan. Tapi hafalanmu kuat daripada dia banyaknya tapi kamu hafal enggak? Hafal, dites hafalannya. Mohon maaf Ustaz, saya enggak ingat katanya. Enggak ingat katanya, enggak hafal atau enggak ingat? Tidak ingat. Mana lebih baik ingat daripada hafal? Tapi kan enggak ada istilahnya mengingat Al-Qur'an, menghafal lah. Ya, yang ingat itu pasti hafal. Kalau yang hafal belum tentu ingat. Tuh, paham? Jadi usahakan sampaikan sama ustazmu nanti, Ustaz, saya memilih yang 5 ayat 1 hari Ustaz. Walaupun saya lama di sini tapi hafalan saya mantap. Itu yang penting. Daripada cepat, kata orang 1 bulan 30 juz. Iya, ngapal-ngapal biasa, setelah dibaca, dihafal, disekolahnya, tidak pernah ngulang, nggak bisa. Sekurang-kurangnya untuk umur-umur MTS itu para ustaz dan ustazah sekalian 7-9 bulan. Itu baru mungkin kalau yang tahfiz. Sekurang-kurangnya. Jadi kalau 150 ayat dalam 1 bulan, kalau dia 6 bulan, 15 kali 6 berapa dia? 900 ayat. Sudah berapa juzuk itu? Ya kan? Nah, jadi nggak usah ngebut terus tapi nggak karuan. Ya, pilih metode yang kalian sukai, yang kalian enak untuk menghafal, sehingga kita menghafal Quran itu dengan keadaan kita bersukacita, bukan berduka cita. Kita senang ngapalnya karena kita sedang berdialog dengan Allah. Yang pertama, baca dulu dengan suara nyaring. Ya, baca dengan suara nyaring. Misalkan, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sambil melihat tulisannya, apa? Dibaca dengan suara nyaring, bersuara, kita dengar diri kita, dan melihat. Dibaca sambil dilihat, satu. Yang kedua, setelah itu baca dalam hati tapi lihat tulisannya. Ya, baca dalam hati tapi lihat tulisannya. Yang ketiga, bacalah dengan suara dan dengan hati tanpa melihat. Paham maksudnya? Kan tadi saya baca sambil lihat ya. Yang kedua, konsentrasi. Jangan pikirkan yang macam-macam. Yang ketiga, baca dengan apa yang diingat di dalam hati. Bukan di sini ingatnya. Bukan di sini. Anak-anak kami semua bukan di sini, tapi di sini. Di hati kita, bukan di sini. Kalau di sini cepat lupa, kalau di sini nggak bisa lupa. Lalu setelah itu ulangi lagi, begitu seterusnya. Fa insyaallah fi waqtin qarib satakun hafizan mutqinan. Insyaallah kalian akan menjadi penghafal yang orang kapan soal mana aja, bagian mana aja cepat. Ya, ini salah satu resep yang Ustaz gunakan. Itu bagi Ustaz itu cukup membantu. Ya, jadi menghafalnya nggak usah terburu-buru. Yang penting lancar. Waktu disetor hafalannya nggak ada yang macet-macet gitu. Nah, nanti tinggal kemudian
Di dalam setoran itu ustaznya tinggal catat berapa ayat yang sudah dia kumpulkan. Nanti per minggu dievaluasi itu. Kalau kita mau per 3 hari, berarti dia nyetornya 15. Kalau dia mau 1 minggu, kalkulasi 5 ayat kali 7 berarti 35 ayat yang harus disetor dalam 1 minggu. Maka disitulah kita minta kesabarannya para asatiz dan ustazah untuk duduk dari habis zuhur, habis subuh itu, habis subuh kasih gelombang yang misalnya cewek dulu gitu, nanti nyuci yang lain, nanti yang nyuci ini nanti giliran cowok gitu ya. Nah yang sudah banyak hafalannya simak dulu adik-adiknya sambil mengulang hafalannya yang di juz yang di bawah. Paham maksudnya ini yang udah besar-besar ini ya. Jadi kalian juga khidmatnya itu membantu ustazmu itu dengan menyimak hafalan adik-adik kalian sambil mengulangi hafalan kalian yang ada di level bawah, yang ada di juz-juz yang di bawah itu ya. Nah karena itu, nah lalu kemudian itu tentang Quran tadi. Lalu kapan waktu? Nah saya belajarnya, saya itu termasuk tulab ma'had yang padahal ya saya kalau mondok itu dikasih telur 7 biji sama sambal terasi itu 1 toples, beras 1 bulan 10 kilo, tapi sebulan belanjanya saya itu 15.000. Saya tidak ada uang untuk beli kitab. Akhirnya saya tulis kitab-kitab itu. Alhamdulillah tahadus binikmah, kitab-kitab itu sulit sekali dia hilangkan. Dan saya peroleh, saya baca, saya tulis. Karena menulis itu berarti sudah membaca 2 kali. Maka untuk menguji hafalan kalian, tulislah yang kalian hafal itu, ayat-ayat yang kalian hafal itu tulis ya, untuk menyamakan. Karena banyak orang hafal Quran tapi tidak tahu tulisannya. Nah ini bahaya ini ya. Tuh. Nah terus metode belajarnya Ustaz itu begini ya, Ba'da Isya itu Ustaz tidak lama-lama belajar, setengah jam saja karena kita akan tidur. Jadi apa yang kita pelajari itu ya, walaupun sedikit tapi masuk, kita paham. Karena kita akan tidur, kita akan mimpi, pasti kita lupa itu. Maka Ustaz lebih memilih untuk ba'da Isya, sholat sunat hajat, lalu mutola'ah. Setelah mutola'ah sebentar, saya merangkum sedikit apa yang saya baca itu. Dari kitab itu saya rangkum, saya tutup, terus istirahat. Nanti di tengah malam ketika Ustaz bangun, ya, di situ mengulang. Bagi yang menghafal di situ ngulangin hafalan. Mengulang sambil santai, sambil kita tahajud. Di situ kita ulangi hafalan kita. Kita dapat banyak ragam pahala. Sunat tahajudnya dapat, mengulang hafalan membaca Quran juga dapat. Ya, banyak ibadah yang kita lakukan. Nah, ba'da subuh di situ kita nyetor. Setoran hafalan ba'da subuh. Kalau ada setoran murajaah lagi. Kalau belum lancar jangan nambah. Jangan tambah hafalannya, supaya tidak semakin banyak beban yang kalian ingat. Kalau semakin ditambah semakin sulit kita mengingatnya. Matangkan dulu. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa, kalian itu akan terbiasa, cepat kalian akan menghafalnya. Saya baca 2 kali hafal. Ingat. Nah ini, itu untuk membiasakan. Nah jadi kalau kita sekolah, belajar pagi itu, sebelum kita sarapan, ulangi dulu pelajaran yang kemarin diajarkan sama ustaznya, yang mau diajarkan di kelas hari itu, supaya nyambung apa pelajaran minggu lalu dengan pelajaran yang akan diberikan sama ustaz kita di kelas. Apa pelajaran kita? Oh, pelajaran minggu kemarin sampai bab ini, soal fikih ini, soal nahwu shoraf ini. Jadi nyambung paginya. Nah, sepulang dari kelas, ya, setelah pulang kelas itu, di situ jangan taruh bukunya, kitabnya langsung seret, ganti baju, pergi keluyuran.
sebelum ditaruh baca dulu barang-barang 10-15 menit. Ulangi apa yang tadi diajarkan oleh ustaz kita itu, karena kita mau perpisahan sama buku itu. Ini pulang sekolah langsung seret, nah bukunya seret gitu, terus bajunya cuing. Baca dulu yang kalian pelajari pagi itu, ulangi baru ditaruh, supaya dia membekas dulu, baru kita berpisah dengan ilmu itu. Nah, bangun tidur istirahat kan, istirahat siang. Istirahat siang itu di situ saat itu membaca, belajar khot, belajar kaligrafi, belajar nulis sambil merangkum. Belajar sambil merangkum. Kenapa? Otot-otot tangan kita, otak kita, badan kita sudah istirahat. Jadi tangan kita lagi enak-enaknya dipakai menulis. Ya. Nah, enak-enaknya pakai ini tulisannya Ustaz nih. Ini nama tempatnya Ustaz di Lombok nih, namanya Ribat Al-Imam Al-Ghazali. Di situ tempat penggodokan di sana. Ya, di sana orang belajar kitab kuning itu 2 bulan itu lama. 1 bulan 5 hari orang belajar di sana untuk cepat bisa baca kitab gundul itu. Kenapa dia tidak dikasih baris? Apapun barisnya, yang boleh kita baca, boleh dia salah. Kalau Al-Quran dikasih harokat, dikasih baris, kalau salah baca ya salah. Kalau kitab kuning itu baca aja karena dia tidak ada baris. Sengaja tidak dikasih baris sama ulama itu bagi kita yang baru belajar itu biar tidak takut. Kalian takut belajar kitab kuning nggak? Tidak boleh takut, tidak boleh takut salah juga. Kalau tidak kita baca salah maka tidak ada yang diperbaiki sama ustaz-ustaz kita. Nah, habis itu rangkuman itu saya taruh rapi, sholat asar lah. Habis sholat asar, ya berdiam sejenak, berwirid, ya berwirid, terus kemudian kalau diskusi. Kalau belajar kitab. Habis asar menjelang maghrib, menjelang jam 5 ke atas, biasakan jangan membuka buku di dalam kamar saat hari mulai senja. Itu bisa membuat mata rabun. Cepat mata kita rabun. Ya, biasakan membaca itu jaraknya 30 cm dari kita, supaya tidak terlalu cepat mata kita itu kabur. Paham gak nih? Nah, lalu pas jalan-jalan sore habis mandi, rangkuman yang tadi kita buat itu kita ulang. Jadi tidak perlu buka buku lagi, ya, tidak perlu buka buku lagi. Rangkuman itu yang kita ulang-ulangi. Paham gak? Nah, jadi itu tinggal kita ulang. Oh ini materinya, tinggal kita ulang saja. Tidak perlu kita buka kitabnya. Kalau buka kitabnya lama, tapi kalau rangkumannya sebentar saja, iya kan? Nah, lalu kemudian habis maghrib itu, ya habis sholat wirid itu mutolaah, berdiskusi. Nah, ya. Terus kemudian khusus untuk nahu sorab itu, ya anak-anak kami, ya di samping kalian menghafal, ya hafallah juga matan jurumiyah itu, matan ajrumiyah itu, ya al kalamu huwa lafzul murattabul mufidu bil wada' itu. Nah, sebelum diajarkan, dijelaskan sama ustaznya, hafal aja dulu. Lalu kemudian yang kedua, belajar sorobnya. Jangan belajar amsilatun jadidah dulu, belajar matan binahnya dulu. Fa'ala yaf'ulu, itu dulu, ya. Fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, kata bayak tubuh, fa'ala yaf'alu, patah tahu, supaya kita bisa membaca, karena wazannya, timbangannya ada di situ. Kalau belajar amsilatun jadidah, nasara yansuru, nasran nasirun mansurun, kita tak tahu apa yang kita baca itu. Ini metodenya terbalik, namanya amsilatun jadidah. Itu contoh-contoh yang baru. Maka yang lama dulu biar cepat, supaya bisa membaca a'udzu atau a'wazu atau awazu kita baca. Nggak tahu a'udzu itu ternyata af'ala, ya. Misalnya a'adza yu'idzu, kalau dia a'udzu, adza ya'udzu, a'udzu.
berarti fa'ala a'waza, ya. Ya'uzu berarti enak kita baca. Qala yaqulu, qawala yaqulu, fa'ala yaqulu, ja'a yaji'u, jaya'a yaji'u, fa'ala yaqilu. Itu dulu kita hafal, itu timbangan-timbangan bab tasrifnya dulu, yang matan bina dulu, supaya cepat mengenali daripada ini. Metode ini cukup panjang untuk dijelaskan, tetapi pelaksanaannya sebentar saja sebenarnya. Kunci 7 itu hanya 7 kunci saja. Belajar nahwu di tempat saya, tapi biasanya 4 kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari. Sehingga kalau dia 5 kali 30 hari berarti 150 jam belajarnya. Nah, jadi di situ kalau sudah pahami isimnya ma'rifat, nakirah, muzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, jamak. Itu aja dulu. Setelah itu fiilnya madi, mudhari, amr. Ya, kemudian maklum, majhul, mutaaddi, lazim. Kalau urusan dia mu'tal, mahmuz, mudhaf apa itu ntar belakangan. Yang penting tahu dulu madi, mudhari, amr, maklum, majhul. Nah, nanti kalau sudah hafal itu, kuasai, dijelasin itu, baru nambah lagi mutaaddi, lazim, isim, fiil. Huruf apa? Huruf jarkah itu, huruf nasabkah itu, huruf jazamkah itu diinventaris. Lalu kemudian yang keempat, yang ketiga, yang keempat itu adalah ajarkan tentang rofa, nasab, khafat, dan jazam. Jadi nggak mesti ngajar matan jurmiyah itu sampai walhamdulillahirabbil alamin. Ya, nggak mesti. Jadi misalnya wa amma dhammatu fatakunu alamatan lirab'i. Dhammah digunakan menjadi tanda baris dapan pada 4. Satu, isim mufrad. Datangkan fa'il dari isim mufrad yang tanda rofaknya dengan dhammah. Datangkan naibul fa'il. Contoh naibul fa'il yang tanda rofaknya dengan dhammah terdiri dari isim mufrad, muzakkar, muannasnya. Terus begitu yang marfu. Jadi udah dikenali, nggak perlu baca babu marfu'atil asma, nggak perlu Qurannya masih, karena dia masih bawah. Karena metode ini sudah Ustaz coba untuk anak-anak kelas 4. Kalau yang besar-besar dia harus disiapkan rotan. Rotan. Kalau pakunya besarnya segini, pakai palu kecil bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk, harus pakunya besar. Kalau pakunya sebesar mic ini, gimana palunya kalau gini? Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Jadi harus lebih semangat kita itu lebih tinggi lagi. Banyak waktu. Kalau misalnya satu bab kita fahamnya 30 menit, kalau dia ada 10 bab berarti kita butuh berapa? 10 kali 30, kita butuh 300 menit untuk menguasai semua. Jadi gunakan waktu kalian itu untuk belajar, ibadah, menghafal. Jaga adab kalian, itu pesannya Ustaz. Ya, jadi mohon maaf, saya lihat begini nih, minta tolong berdiri satu nih. Berdiri. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika dia datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Siti Fatimah, diambilnya tangan, dipeluknya Rasulullah, dikecupnya kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun mengecup kening daripada anak beliau Siti Aisyah, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Lalu Siti Fatimah mengambil tangannya, nih salaman sama saya. Gimana kamu salaman? Yang benar itu kita kecup punggung tangan guru kita, ambil tangannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Insya Allah kalian dapat berkahnya. Terakhir sebelum Ustaz akhiri, ada kisah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau itu hafalannya jelek dulu. Ya Rasulullah, ini sami'tu minka haditsan. Ya Rasulullah, aku dengar hadis dari ya Rasulullah. Tapi macam ini kepala saya ini susah sekali mengingatnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya Rasulullah. Ud'uli, boleh tak ya Rasulullah engkau doakan aku agar hafalanku itu jadi baik. Itu kata Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, kalau aku doakan engkau bisa saja sekarang. Tapi Nabi mengatakan ubsut ridha. Ini apa fungsinya ini? Ini namanya ridha. Selendang namanya ini. Kalau yang di sini namanya imamah. Jadi kalau kita belajar biasakan. Saya di tempatnya Ustadz di Skarteja itu, di Lombok itu, semua murid-murid
yang punya ada sorban ini, bisa juga sejadahnya kalau tidak ada sorbannya. Ketika mengaji itu diletakkan macam ini. Kita letakkan di atas, kita duduk itu, kita buka nih. Ya, kita buka begini. Nah, kita buka macam inilah. Ya. Nah, ini model terompahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tulis tangannya Ustaz Shalatun Naqdatain. Ya, mudah-mudahan ada waktu nanti ya saya datang lagi ke sini ya. Doakan Ustaz ya. Nah, ini beliau juga dimurahkan rezekinya, pondok rezekinya murah gitu, jadi biar semua bisa datang. Nah, jadi kita buka ini sorban kita buka, lalu kita taruh di atas sini nih, macam ini. Nah, macam ini. Nah, kita buka ini agak panjang ya, agak panjang dibuka begini. Ini kaifiat doanya begini. Nah, dibuka gini sampai sini. Ya, kalau dia sejadahnya bisa begini nih. Nah, begini. Nah, ini jadi kita di sini, Qur'annya di atas, kitabnya di atas sini selama belajar. Nanti kalau sudah ustaz dan ustazahnya sudah selesai mengajar, lalu beliau mengajari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu satu doa taqwiyatan lil hifzi. Banyak doa untuk menguatkan hafalan itu, tetapi yang paling banyak aqwal asbab li taqwiyatil hifz qiraatul Qur'an wa kasratus salati 'ala nabi ya wa 'amalun bi sunnati. Jadi yang paling kuat sebab hafalan itu kuat adalah membaca Al-Qur'an. Banyak bersolawat kepada Nabi, terutama solawat Naqdatain. Setelah itu kita lipat, baca doanya. Ikuti kata saya. Allahumma inni as'aluka mithlama sa'alaka sahibaya hadhani wa as'aluka ilman la yunsa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu sorban yang tadi kita lipat. Ya, sorban yang tadi itu kita lipat macam ini, lalu kemudian kita pakai di kanan. Sejak saat itu kata Abu Hurairah, aku tak lupa lagi perkataan Nabi. Mudah-mudahan ini berkah untuk kalian. Insyaallah ntar saya tulis doa itu ya, nanti di situ ya. Nah, ntar sebentar di situ ya, nanti atau nanti di sana aja lah. Ya, jadi itu Ustaz mohon doanya ya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan kepulangan nanti ya selamat sampai Lombok. Biar bisa balik ke sini. Ya. Saya doakan kalian semua juga mudah-mudahan mendapat ilmu yang barakah. Mudah-mudahan Allah membukakan kalian pintu futuh, warusuh, wasolahil jasadi waruh. Mudah-mudahan semua ini yang lagi hafiz, yang lagi tahfiz, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menghafal. Segala kesulitan belajar kalian Allah berikan jalan kemudahan untuk mempelajari agama ini. Terakhir pesan saya anak-anakku sekalian, dengan apa kita mendapatkan ilmu? Sab'una fil mi'ah al-ilmu yunalu biquwwati rabithah bainal murid wa syaikhihi. 70% ilmu itu dapat kita peroleh dengan kuatnya hubungan kita dengan guru kita. Itu hubungan dengan guru itu perlu dipelihara. Ya, itu pesannya Ustaz. Lalu kemudian berkhidmatlah. Ya, bila perlu sehabis majelis itu di tempatnya Ustaz di Lombok, enggak ada sandal hadap sini. Semua sandal hadap sana. Dirapikan oleh yang paling belakang datang di majelis itu. Jadi semua sandal, nggak ada sandal hilang. Ini kita khidmat. Insya Allah dengan khidmatmu Allah akan berikan kemudahan dan keberkahan. Ya, mudah-mudahan juga paman sama bibi di sini Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan semua keluarga di sini selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ridho kepada paman dan bibi, para asatiz dan ustazah. Mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan yang mubarakah, dan insya Allah mudah-mudahan kembali memanggil irtibat bainal qulub, itu menjalin daripada pertautan hati kita. Tidak banyak yang Ustaz bisa sampaikan karena waktu ini ya. Jadi ingin sekali saya berlama-lama sama kalian semua ini. Tapi masya Allah, tabarakallah,
Ini insya Allah menjadi kenang-kenangan bagi saya pribadi ya. Mudah-mudahan tadi dokumentasi itu bisa dikirimkan ke hati saya, nanti biar ada saya ceritain gitu sama keluarga, sama murid-murid di sana ya. Demikian dari Ustaz, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan nanti tiang minta nanti saudara tiang yang ada di Lombok bisa datang ke tempat untuk yang jelaskan metode ini sehingga nanti bisa dikembangkan dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah saya yang kemudian kalaupun saya tidak bisa membantu secara materi, tapi mudah-mudahan dengan cara-cara yang kemudian Allah mudahkan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.